Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Larsati dengan NIM 2019820022 dari kelas CSD semester 5. Dalam memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah pendidikan karakter yang diampu oleh Ibu Dewi Stianingsi MPD, di sini saya akan membuat video pembelajaran sesuai dengan EPP yang sudah saya buat. Halo, saya Alifa sebagai murid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu. Oke, alhamdulillah. Semoga kalian dalam keadaan sehat, kuat, dan semangat ya. Sebelum kita masuk pembelajaran, mari kita berdoa bersama-sama. Ibu yang pimpin ya. Mari berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, setelah itu sebelum kita mengawali hari ini, pada pembelajaran hari ini, biar kita lebih semangat, kita melakukan ice breaking terlebih dahulu. Seperti ini ya, misalnya kita ice breaking tepuk. Misalnya tepuk semangat. Semangat. Seperti itu ya. Iya, Bu. Baik, kita coba melakukan ya. Tepuk semangat. Semangat. Oke, baik. Ibu juga akan mengingatkan bahwa Ibu sudah mengirimkan link Google Form melalui grup WhatsApp untuk kalian mengisi daftar hadir ya. Oke, pada hari ini yaitu hari Senin tanggal 17 Januari 2022, materi yang akan kita pelajari yaitu, sebentar, Ibu akan melakukan share screen. Oke, baik. Apakah sudah terlihat share screen Ibu? Sudah terlihat, Bu. Oke, hari ini kita akan mempelajari yaitu tema 5 pahlawanku, subtema 1 perjuangan para pahlawan pada pembelajaran 1. Sebelum Ibu mulai, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada materi hari ini. Yang pertama, siswa mampu menemukan jawaban dari pertanyaan yang diajukan berdasarkan teks. Yang kedua, siswa mampu menuliskan kembali si cerita dengan menggunakan bahasanya sendiri secara rinci. Yang ketiga, siswa mampu menyebutkan peninggalan kerajaan di masa Hindu, Buddha, dan Islam, dan pengaruhnya di wilayah setempat dengan menggunakan peta pikiran. Yang keempat, siswa mampu menganalisis beberapa contoh sikap kepahlawanan. Selanjutnya yang kelima, siswa mampu membuat laporan peninggalan kerajaan masa Hindu, Buddha, dan Islam pada masa kini dan pengaruhnya bagi masyarakat di wilayah setempat dalam bentuk peta pikiran. Yang keenam, siswa mampu menganalisis sifat-sifat cahaya dan hubungannya dengan penglihatan dengan benar. Yang terakhir yaitu siswa mampu menyusun hasil percobaan yang memanfaatkan sifat-sifat cahaya dalam bentuk tulisan. Nah, hari ini kan kita mempelajari tentang pahlawan. Sekarang Ibu ingin tanya dulu nih, tahu nggak sih kalian apa yang dimaksud dengan pahlawan? Tahu, Bu. Pahlawan adalah orang-orang yang sangat berjasa, berani, dan penuh pengorbanan bagi bangsa, negara, dan agama. Betul, Alifa. Jadi, pahlawan adalah orang-orang yang sangat berjasa, berani, dan penuh pengorbanan bagi bangsa, negara, dan agama. Pahlawan juga orang yang gagah, berani, karena mereka telah mereka telah rela mempertaruhkan nyawa untuk mempertahankan kemerdekaan. Baik, selanjutnya yaitu sikap-sikap kepahlawanan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini merupakan sikap kepahlawanan dalam kehidupan sehari-hari. Coba Alifa, Ibu ingin kamu menjawab satu persatu dari ketiga gambar tersebut. Apa sih yang sedang mereka
Lakukan pada gambar ke-1. Pada gambar ke-1 itu sedang membuang sampah, Bu. Kalau untuk gambar kedua, Membantu teman membawakan barang. kalau gambar ketiga, Sedang menolong teman. ya benar. Jadi ini adalah contoh sikap-sikap kepahlawanan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, coba sekarang Ibu bertanya lagi kepada Alifa. Hal baik apa sih yang bisa kamu contoh di dalam kehidupan sehari-hari? Menjenguk teman yang sedang kesusahan, terus menjenguk teman yang sedang sakit, dan menghiburnya, dan membantu Ya, orang lain. betul sekali Alifa. Nah, pada berikutnya yaitu kita akan membahas tentang perjuangan para tokoh pada masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Nah, kan sebelumnya Ibu sudah memberikan teks dan link video untuk mempelajari tentang Raja Punawarman. Sekarang Ibu akan memberikan 2 pertanyaan untuk kalian. Masih ingat nggak ya kalian kira-kira apa sih salah satu perjuangan yang dilakukan Raja Punawarman? Ingat, Bu, salah satu perjuangan Raja Punawarman itu beliau membuat saluran air yang dihubungkan dari Sungai Citarum, Jawa Barat. Ya, benar. Kalau misalnya, pertanyaan kedua, kalau misalnya sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh Raja Punawarman itu apa aja sih? Sikap yang dimiliki oleh Raja Punawarman itu adalah ikhlas, gigih, dan berani berjuang untuk kesejahteraan dan keamanan rakyatnya, Bu. Ya, benar. Jadi, sikap kepahlawanan juga tercermin dari perbuatan beberapa raja di masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Mari kita mempelajari lanjutnya ya. Nah, ini merupakan yang sudah disebutkan Alifa tadi, yaitu perjuangan yang dilakukan Raja Punawarman. Yang pertama, beliau membuat saluran air yang dihubungkan dari Sungai Citarum, Jawa Barat. Yang kedua, beliau selalu berjuang untuk rakyatnya. Yang ketiga, Raja Punawarman juga berani memimpin Angkatan Laut Kerajaan Tarumanegara untuk memerangi bajak laut. Oke, selanjutnya yaitu kemarin juga Ibu sudah memberikan teks kepada anak-anak, nanti bisa menjawab pertanyaan ini. Karena tadi sudah bisa menjawab, jadi kita lanjut saja. Nah, selanjutnya yaitu ada tokoh-tokoh pahlawan pada masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Nah, yang pertama ini adalah merupakan tokoh pahlawan pada masa kerajaan Aceh, yaitu Sultan Iskandar Muda. Yang kedua ada Sultan Hasanuddin berasal dari kerajaan Gowatalo, Makassar. Yang ketiga, Bala Putra Dewa Kerajaan Sriwijaya, Palembang. Oke, nah ini merupakan peninggalan sejarah pada masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Coba Ibu mau tanya, Alifa bisa nggak ya, ini peninggalan yang pada gambar pertama, peninggalan sejarah pada masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam, itu apa sih? Yang pertama itu Masjid Baitur Rahman. Yang kedua itu prasasti dari kerajaan Buddha. Lalu yang ketiga itu Candi Borobudur dan peninggalan kerajaan Hindu, Bu. Nah, baik. Benar sekali, Alifa. Oke, selanjutnya yaitu masuk ke materi sifat-sifat cahaya. Kemarin Ibu sudah memberikan kalian link video YouTube untuk kalian tonton terlebih dahulu ya. Nah,
Ini merupakan contoh gambar dari sifat-sifat cahaya. Gambar pertama yaitu cahaya merambat lurus. Yang kedua yaitu cahaya menembus benda bening. Dan yang ketiga yaitu cahaya dapat dipantulkan. Dan yang keempat yaitu cahaya dapat dibiaskan. Selanjutnya di sini ada percobaan pembuktian sifat-sifat cahaya. Sebelumnya, kita bisa menonton terlebih dahulu. Ketiga, yang sebelumnya sudah kami lubangi dengan posisi dan jarak yang sama, kemudian kata keempat kami gunakan sebagai papan layar yang menangkap bayangan dari cahaya senter nanti. Langkah pertama yang kita lakukan adalah memposisikan karton dengan posisi yang lurus seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya kita adalah menyalakan senter, kemudian menyalakan cahaya pada papan karton yang pertama. Dapat terlihat bahwasanya cahaya merambat dari papan karton pertama yang dilubangi, melewati papan karton kedua yang dilubangi, kemudian papan karton ketiga, dan cahaya terakhir mengenai layar sebagai penangkap cahaya. Terlihat di sana, cahaya dapat ditangkap oleh papan layar, namun dapat kita lihat apa yang akan terjadi apabila karton ini kita geser demikian. Nah, ini merupakan contoh sifat-sifat cahaya merambat lurus. Terlihat cahaya tidak dapat sampai ke papan layar yang keempat, karena memang cahaya mengenai pada papan karton yang ketiga. Hal ini karena media dari cahaya tersebut terhalangi oleh papan yang ketiga. Apabila kita geserkan lagi, terlihat di sana cahaya kembali ditangkap oleh papan karton yang keempat. Hal ini membuktikan bahwasanya sifat-sifat cahaya adalah yang pertama merambat lurus. Oke, baik. Selanjutnya kita akan menulis. Jadi, Ibu akan menyimpulkan dari hasil laporan pengamatan sifat-sifat cahaya dari video tersebut. Aspek pertama yaitu percobaan pertama. Percobaan yang pertama yaitu percobaan cahaya merambat lurus. Tujuan percobaannya itu yaitu untuk mengetahui cahaya dapat merambat lurus. Alat dan bahannya tadi sudah terlihat yaitu 3 karton tebal, lilin, dan korek api. Langkah kerjanya yaitu pertama, lubangi bagian tengah ketiga karton. Yang kedua, letakkan karton-karton dengan posisi 3 lubang tersebut sejajar dengan cahaya lilin tepat di belakang lubang. Yang ketiga, lalu coba menggeser posisi setiap karton sehingga setiap lubang menjadi tidak sejajar. Dari hasil pengamatan tersebut, cahaya lilin atau senter dari depan rangkaian kardus yang sudah berlubang sejajar dapat merambat lurus. Nah, pada percobaan 2, yaitu percobaan cahaya menembus benda bening. Tujuan percobaannya yaitu untuk mengetahui cahaya dapat menembus benda bening. Alat dan bahannya itu seperti cermin datar, dan lampu senter. Langkah kerjanya yang pertama, percobaan menggunakan cahaya matahari atau cahaya senter. Seperti gelas, benda-benda transparan atau yang bening. Benda-benda berwarna gelap dan benda-benda bening, tapi tidak berwarna. Tetapi berwarna. Yang kedua, letakkan peralatan seperti pada gambar. Yang ketiga, arahkan cahaya ke tembok berwarna putih. Hasil pengamatannya, cahaya yang melewati benda bening terlihat. Sebaliknya, pada benda tidak bening seperti kardus tidak tembus. Nah, ini juga ada beberapa percobaan yang ketiga dan keempat untuk cahaya dapat dipantulkan dan cahaya dapat dibiaskan. Oke, kita lanjut saja ke kesimpulan dari hasil pengamatan beberapa percobaan yang sudah kita tonton tadi. Berdasarkan hasil pengamatan dari percobaan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa cahaya memiliki sifat dapat merambat lurus, dapat menembus benda bening, dan dapat dibiaskan. Oke, selanjutnya
kita akan, oh ya, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, Ibu akan memberikan kalian, beberapa lembar kerja untuk kalian kerjakan. Dan bisa dikumpulkan hingga besok, bisa dikumpulkan melalui grup WhatsApp. Ibu akan mengirimkan linknya melalui kolom chat. Baik, Bu. Sudah cukup kita mempelajari pada pertemuan hari ini. Kita sama-sama mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih anak-anak yang sudah masuk ke pertemuan hari ini. Semoga kalian sehat selalu. Jangan lupa untuk selalu mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, dan patuhi protokol kesehatan. Sekian penjelasan dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih semuanya.